Selamat malam, perkenalkan nama saya Hendran Tulaya. Saya mahasiswa UT, Prodik Sistem Informasi NIM 0555873 labanan. Are y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw mania. Halo semuanya, selamat datang di panduan materi kita kali ini. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah rumah sakit yang super sibuk itu bisa melacak ribuan pasien, dokter, dan rekam medis tanpa belahir jadi kekacauan total? Nah, rahasianya ada di sebuah fondasi yang kita sebut ERD atau Entity Relationship Diagram. Hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng proses desain basis data ini. Kita bakal belajar gimana mengubah keruwetan dunia nyata jadi model data yang rapi, terstruktur, dan tentu saja elegan. Yuk kita mulai! Biar nggak bingung, ini nih peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat studi kasus rumah sakit. Kedua, mengidentifikasi entitas dan atribut. Ketiga, membangun matriks relasi. Keempat, menentukan derajat kardinalitas. Dan terakhir, kelima, transformasi akhir IRD. Singkat padat jelas ya. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama, studi kasus rumah sakit. Setiap desain database yang oke itu pasti berawal dari masalah di dunia nyata. Coba deh bayangin kalian baca deskripsi operasional kayak gini. Sebuah rumah sakit punya banyak dokter. Terus, tiap dokter menangani banyak pasien. Pasiennya juga harus daftar dulu ke bagian administrasi, serahin data diri, datanya dikasih ke dokter, baru deh dokter bikin resep obat. Panjang banget kan? Buat kita manusia, cerita naratif kayak gini sih gampang aja dipahami. Tapi buat sistem basis data relasional, wah ini sih kekacauan operasional yang benar-benar tumpang tindih. Jadi tugas pertama kita adalah memecah paragraf panjang ini jadi komponen-komponen yang pasti. Lanjut ke tahap 2, mengidentifikasi entitas dan atribut. Di tahap ini, kita mulai nih menyaring kekacauan tadi. Cara paling gampang buat nentuin entitas itu, coba deh pakai analogi tata bahasa. Entitas itu ibarat kata benda di database kita. Mereka ini adalah orang, tempat, atau objek fundamental yang datanya mau kita simpan. Dari cerita kasus tadi, ketahuan banget kan ada 3 kata benda utama, dokter, pasien, dan administrator. Nah, 3 entitas inilah yang bakal jadi pilar utama penyangga seluruh sistem rumah sakit kita nanti. Kalau entitas itu kata benda, nah atribut ini adalah kata sifat yang mendeskripsikan mereka. Misalnya nih, untuk mendeskripsikan seorang dokter, kita butuh tahu namanya, spesialisasinya apa, jadwal kerjanya kapan. Buat pasien, kita butuh nama dan alamat. Buat administrator, kita butuh nama dan waktu jaga. Tapi, coba perhatiin kolom yang di tengah itu. Primary key atau kunci utama. Setiap entitas itu wajib banget punya satu atribut unik yang bikin dia beda dari yang lain. Semacam nomor KTP lah. Makanya kita pakai ID_dokter, ID_pasien, dan ID_admin. Ini krusial banget loh. Jangan sampai sistemnya ketukar antara data pasien yang satu dengan yang lain. Bisa bahaya kan? Sekarang kita masuk ke tahap 3, membangun matriks relasi. Terus pertanyaannya, gimana entitas-entitas ini saling berinteraksi? Balik lagi ke analogi tadi, kalau entitas itu kata benda, maka relasi itu adalah kata kerjanya. Biar rapi, kita petakan pakai matriks relasi. Bacanya gampang banget, cukup dari kiri ke kanan. Baris dokter ketemu kolom pasien, oh ternyata memunculkan kata kerja memeriksa. Baris administrator ketemu kolom pasien, muncul aksi, melayani. Matriks ini tuh ngebantu banget buat mastiin kita nggak ngelewatin satupun interaksi yang terjadi di rumah sakit. Semuanya tercatat super sistematis. Masuk ke tahap 4. Menentukan derajat kardinalitas. Nah, sekarang kita geser sedikit sudut pandangnya ke arah volume matematis. Sebenarnya, seberapa banyak sih entitas yang terlibat di tiap relasi itu? Kita harus sadar kalau hubungan di rumah sakit nyata itu kompleks banget. Pakai logika aja, satu dokter bisa memeriksa banyak pasien kan? Terus, di sisi lain, satu pasien seiring berjalannya waktu juga bisa diperiksa oleh banyak dokter berbeda. Kondisi ini menghasilkan relasi many to many, atau banyak ke banyak, yang biasanya dilambangkan dengan M/N. Dan tahu nggak fakta mengejutkannya di kasus kita ini? Seluruh hubungan di sini, dari dokter ke pasien, dokter ke admin, dan admin ke pasien, semuanya itu many to many. Jujur aja, ini tingkat kompleksitas yang lumayan tinggi buat sebuah database. Coba deh kalian perhatiin graf visual pertama kita ini, yang dibikin pakai aplikasi Y-Graph Editor sesuai arahan di modul 3. Lihat bentuk belah ketupat di tengah yang ngehubungin kotak-kotak entitas itu. Garis-garis yang bercabang itu ngebuktiin derajat many to many yang baru aja kita bahas. Secara kasat mata, diagram ini kelihatannya udah logis ya. Tapi,
Tahukah kalian? Di dunia nyata, dalam sistem manajemen basis data atau DBMS, bentuk kayak gini tuh sebenarnya nyimpen masalah teknis yang besar dan harus secepatnya kita perbaiki. Dan tibalah kita di tahap 5, tahap paling krusial, transformasi akhir IRD. Buat mecahin masalah yang saya sebutin tadi, kalian harus benar-benar perhatiin aturan emas yang satu ini. Ingat baik-baik ya, kalau sebuah relasi itu bernilai many to many, atau M banding N, sistem database fisik itu sama sekali nggak bisa memprosesnya secara langsung. Nggak bisa. Relasi tersebut harus banget bertransformasi. Ibaratnya, si kata kerja tadi harus berubah wujud jadi kata benda baru, yaitu sebuah entitas penghubung. Dan yang paling penting, entitas baru ini bakal minjam kunci utama alias primary key dan entitas-entitas yang dia hubungkan, buat dijadiin atributnya sendiri. Percaya deh, ini tuh rahasia dapur para desainer database profesional. Mari kita lihat gimana konsep ajaib tadi diterapin ke desain akhir kita. Belah ketupat memeriksa di antara dokter dan pasien sekarang udah berubah wujud jadi kotak persegi panjang baru dengan nama pasien_dokter. Inilah yang namanya entitas penghubung. Dan kalau kalian intip di dalamnya, ada atribut ID dokter dan ID pasien yang digabungin. Hal yang sama juga diterapin ke interaksi dokter dan admin yang lahirin entitas dokter_admin, terus admin dan pasien yang lahirin entitas daftar. Lewat resolusi yang elegan ini, kekacauan yang ada di awal tadi resmi hilang. Diagram IRD rumah sakit kita sekarang udah sempurna dan siap buat diprogram. Sekian dan terima kasih.